Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan nama saya Rizka Nurul Atika, peserta PKDP 2026 PTP UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Hari ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran untuk mata kuliah Curriculum Instruction and Media Design, materi Introduction to Curriculum Instruction and Media Design menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good afternoon, Miss. Welcome back to this new semester. I see that you all are here doing well, I guess, right? Is Yes, everyone here in the class? Yes, Miss. No one is absent. Can you check around you? Do you see anyone missing? No. Okay. How are you today? Alhamdulillah. How about Miss? I'm doing very well. Thank you for asking me. Well, very nice to see you again. Yes. So before we begin our class, let's have a prayer together, which will be led by our chairman. Please, Nancy, go ahead. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada lagi kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ingat guru-guru kalian dulu, kira-kira guru-guru kamu itu, when they're teaching, do they just suddenly go teaching? Or did they do something before teaching? Maybe she planned it. Yes, she planned the lesson. Yes, the lesson. Oke, apalagi kira-kira yang perlu dipersiapkan guru kamu ketika ingin mengajar? Media, ada lesson plan. Yes, the strategy, how to teach, what activities are going to be used in the classroom. Everything should be planned. Yes, plan. Okay, supaya kita bisa jawab rame-rame ya, I have prepared a Menti. Okay, so can you all take your phones out? Yes, and can you scan the Menti on the screen? Okay, then Yes, Miss. everyone's in the Menti already? Already. Okay, now we are going to answer this question. What makes learning successful? I want you to write maybe one or two keywords of your thought on what makes learning successful. Apa yang membuat pembelajaran itu sukses? Ayo apa? Okay, some entries has come in. Okay, so let's see what we have here. We have interactive media. And what else we have? Good plan. Lalu ada fun, clear instruction, material. Oh, learning objektifnya tercapai. Ini menarik ya. Lalu ada juga media planning. Ya, betul sekali. All of these are the criteria, some of the criteria of a successful learning. Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah kita Curriculum Instruction and Media Design. Kita akan melihat bagaimana kurikulum itu dirancang, ya, lalu bagaimana kurikulum itu diterjemahkan ke dalam pembelajaran, dan juga bagaimana pembelajaran itu disupport dengan materi dan media-media yang relevan sehingga kita bisa mencapai apa tadi? Learning Objective. Okay? Ready to learn? Yes.
Nah, sebenarnya dalam kajian kurikulum Instruction and Media Design ini tidak terlepas dari ilmu-ilmu terkait dengan sosiologi, karena kita juga berbicara mengenai perkembangan manusia dan budaya dan sosial budaya pada umumnya, dan juga tidak terlepas dari kajian psikologi, bagaimana kita bisa menganalisa kebutuhan, style belajar siswa dan kebutuhan psikologi siswa lainnya. Dan juga media itu erat kaitannya dengan ilmu-ilmu komunikasi. Nanti kita akan lihat bagaimana mereka berkaitan di pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Fungsi kurikulum serta Not sure? keterkaitannya dengan pembelajaran Now tell me what makes you media dalam konteks pendidikan khususnya pendidikan bahasa I think Inggris. that cause fun means has many aspects. If the teacher show the fun videos, it's really fun, but it's not relevant to the learning objective. Maybe it's not success because we don't get the point. Now you have some of the ideas already, yeah? So let's go ahead to our problem of today. So let's see. Yeah, so you know nowadays a lot of people, especially educators, teachers, are trying to have like a highly digitalized classroom. Semuanya mau digital ya. Kita bawa game digital ke dalam kelas, kita pakai PowerPoint. Bahkan di beberapa negara yang maju ada yang sudah memakai VR seperti itu untuk simulasi ya. Atau ada yang pernah main game Roblox misalnya untuk belajar bahasa Inggris, semuanya bisa. Nah, tapi kita punya kasus nih di sini ya. Coba bayangkan ya, sebuah kelas yang semuanya itu sudah disediakan alat-alat digitalnya, gurunya juga sudah menggunakan media-media digital. Siswanya nih udah tertarik gitu. Kalau kita lihat secara kasat mata, siswanya aktif dalam berinteraksi dengan medianya. Tetapi ketika kita ke bagian asesmen atau evaluasi penilaian, ternyata capaian pembelajarannya tidak tercapai. Kira-kira nih kenapa? Dan apa solusi yang bisa kamu tawarkan berdasarkan pengalaman-pengalaman kamu? Coba diingat-ingat lagi dulu ketika sekolah, mungkin ada juga yang gurunya seperti itu ya. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan bagi dua kelasnya menjadi dua kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, Miss akan mempersilahkan kamu untuk mempergunakan koneksinya. Ya, silahkan searching di internet, tapi tentunya dengan referensi-referensi yang baik, yang absah, yang autentik ya, dari artikel-artikel jurnal. Miss mau you make a mind map. Okay, is everyone done with their work? Yes. Okay, so we are going to go to our presentation session. So raise your hand if you want your group to be the first one to present. Yes, our group. Alright, because I don't know who to pick, let's use this. Okay, we're going to have a duck race between two of your groups. Whoever's duck wins is going to be the first one. Okay, Miss. Okay, ready? Ready. Okay. Go, 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 go. Oh no! So, groups, give applause to groups Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright everyone, so today we would like to explain you about the work that we just done. Tidak hanya media dan juga materi kurikulumnya tadi, tapi juga the way the teacher teach instruction-nya. Nah, tadi kita udah diskusi ya bagaimana bahwa pembelajaran itu ternyata planningnya itu luar biasa, nggak boleh sembarangan. Ya, dari kurikulum pembelajaran sampai ke medianya, teknik-tekniknya pembelajaran di kelas itu harus dilaksanakan dengan luntur dan juga dengan baik. Nah, di dalam agama kita sendiri, agama Islam itu banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tarbawi yang mengajarkan kita cara pembelajaran yang
yang baik itu kepada anak maupun kepada siswa. Hari ini Miss ada sebuah ayat ya, Quran surat An-Nahl ayat 125. Siapa yang bisa membaca? Saya Miss. Oke, silakan Nada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ayatnya itu menjelaskan kalau dalam mengajar itu nggak cuma materi yang baik aja yang dibutuhkan Miss, tapi juga caranya, strategisnya, caranya juga harus baik, cara penyampaiannya. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah berdiskusi bagaimana hubungan antara kurikulum, instruction, dan media design. Nah, sekarang kita lihat nih apa sih sebenarnya kurikulum, apa sih sebenarnya instruction, and also apa itu media. Kurikulum itu apa? Kurikulum itu roadmap ya, map perjalanan mau dibawa kemana. Ya kan, mau dibawa kemana pembelajarannya, itulah kurikulum. Kurikulum itu bisa di tingkat nasional, bisa juga di tingkat regional, bisa di tingkat institusional. Ya, jadi kurikulum itu adalah the what and where we are going. Kalau instruction itu apa? Instruction itu adalah delivery-nya. Bahasa Indonesia namanya adalah pembelajaran. How do we get there? Makanya nanti di dalam pembahasan instruction kita akan belajar mengenai pendekatan pembelajaran, model, strategi, metode, dan juga terakhir ada teknik. Bagaimana kita menerjemahkan kurikulum yang besar itu tadi ke dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Jadi semuanya itu berhubungan, saling mentranslasi itu satu sama lain, mulai dari kurikulum sampai ke tingkat media, seperti itu. Jadi mereka bertiga itu ada cyclical model ya. Dia hubungannya itu tidak putus. Okay, is there any question everyone? Miss, Okay, go ahead. kalau tentang media itu Miss harus yang colorful kayak toko melon gitu nggak Miss? Okay, good question ya. Untuk pemilihan media, strategi, model pun kita harus menyesuaikan juga dengan karakteristik anak di kelas kita. Ya, Miss pernah meneliti, salah satu penelitian Miss itu adalah bagaimana learning style itu berhubungan dengan pemilihan cara belajar siswa, dan juga bagaimana gender juga termasuk di situ. Jadi dia mengkaji berbagai macam cara belajar siswa di dalam kelas, dan bagaimana guru harus bisa menyesuaikan dengan memvariasikan metode, strategi, dan juga media pembelajaran ya. Itu sudah Miss kirimkan artikelnya di grup kita. Oke, thank you very much. Sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Let's reflect on ourselves, what you didn't know before and you know now. Ya, setelah kita belajar apa yang sudah kamu ketahui. Oke, siapa yang ingin menyampaikan hasil refleksinya? Oke, boleh. Adin, silakan. Dari pembelajaran hari ini itu ada titik tahu kalau mengajar sesuatu ke murid itu harus ada lesson plan dengan struktur, kemudian harus membuat media desain yang sesuai dengan materialnya agar disampaikan ke mahasiswanya. Kalau berantakan itu apa yang terjadi biasanya? Jadi tidak terkontrol itu kelasnya, kemudian siswanya mungkin menjadi bingung, habis ini kok game, terus habis game kok materi lagi. Balik gitu ya. Oke, thank you very much. Give a call lagi. Setuju semuanya bahwa kita harus benar-benar merencanakan, menerjemahkan kurikulum di dalam pembelajaran sampai ke teknik-teknik media. Kita setuju? Setuju, Miss. Setuju banget. Alhamdulillah kita sudah sama-sama memahami, tadi sudah sama-sama mencari, searching, kita sudah presentasi, dan kita sudah bisa memahami hubungan antara kurikulum, instruction, dan media. Oke, semoga nanti setelah selesai mata kuliah ini kita bisa menjadi seorang pengajar yang lebih baik, ya, yang bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak didik kita, pembelajaran yang bukan hanya menyenangkan tapi juga bisa mencapai capaian-capaian pembelajaran dan skill-skill yang kita inginkan siswa kita miliki. Oke, amin. Amin. Oke, thank you very much. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.